Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erdin Jaya Saputra. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda. Di sini saya akan memberitahukan salah satu tokoh psikologi yaitu Robert Froger. Robert Froger. Froger lahir pada tanggal 20 Juni 1940. Froger mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University pada tahun 1967. Froger adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975 yang kemudian menjadi Sofia University. Froger pun pernah menjadi presiden The Association for Transpersonal Psychology. Pada tahun 1981, Froger memeluk agama Islam dan menekuni psikologi sufi, dan pada tahun 1985 dikukuhkan sebagai mursyid. Salah satu pemikiran Robert Froger adalah mengenai psikologi sufi. Hal itu dituliskan dalam bukunya yang berjudul Heart, Self, and Soul: The Sufi Psychology of Growth, Balance, and Harmony. Psikologi sufi berbeda dengan psikologi modern. Pada tahun 2014, Froger menjelaskan 9 hal yang membedakan antara psikologi sufi dan psikologi modern. Yang pertama, psikologi modern menganggap alam semesta bersifat materi, sedangkan psikologi sufi menganggap bahwa alam semesta merupakan ciptaan Tuhan dan merupakan indikasi kehadirannya. Yang kedua, psikologi modern mempunyai keyakinan bahwa struktur manusia tidak lebih dari tubuh dan pikiran. Psikologi sufi menganggap bahwa hati spiritual merupakan elemen penting dalam manusia. Froger berkeyakinan bahwa manusia merupakan perwujudan ruh ilahi, menyingkap ruh ilahi dalam diri manusia dan berusaha mengikuti tuntutan batiniah, dianggapnya sebagai salah satu tujuan hidup manusia. Yang ketiga, psikologi modern memandang manusia dari sudut pandang negatif dan keterbatasan-keterbatasannya, seperti tergambar dalam psikologi klinis, atau dari sudut pandang yang lebih positif seperti psikologi humanistik. Psikologi sufi memandang manusia memiliki potensi untuk lebih baik dari malaikat atau bahkan lebih rendah dari binatang. Yang keempat, psikologi modern menganggap bahwa puncak kesadaran manusia adalah kesadaran rasional, sedangkan psikologi sufi menganggap kesadaran manusia lebih luas lagi. Kesadaran spiritual manusia mengalami perkembangan dan bisa memasuki hal-hal yang di luar jangkauan rasio seperti kesadaran menyatunya dengan Tuhan. Yang kelima, psikologi barat menganggap penting harga diri dan keakuan. Psikologi sufi membagi keakuan menjadi dua. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Penghargaan terhadap diri sendiri dan kesadaran akan kemampuan diri merupakan keakuan yang positif, sedangkan kecenderungan memamerkan diri dan egoisme merupakan keakuan yang negatif. Menurut psikologi sufi, keakuan negatif justru akan menghalangi atau merupakan tabir hubungan antara kita dengan Tuhan. Yang keenam, psikologi modern mempunyai keyakinan bahwa kepribadian manusia merupakan suatu konstruk yang utuh. Psikologi sufi memandang kepribadian terdiri dari beragam sifat dan cenderung yang harus disatukan agar mengalami perkembangan kepribadian. Yang ketujuh, psikologi modern menempatkan rasio dan logika sebagai instrumen utama dalam memperoleh pengetahuan. Psikologi sufi justru meyakinkan adanya kecerdasan lain yang lebih tinggi yang memungkinkan manusia bisa mengenali kebenaran spiritual dan makna hidup. Yang ke-8, psikologi modern menentukan bahwa pengetahuan yang benar harus dinyatakan dalam bahasa yang masuk akal, sedangkan psikologi sufi memandang bahasa sebagai sesuatu yang terbatas. Pengetahuan akan kebenaran bisa melewati batasan rasionalisasi. 9. Psikologi modern meyakini bahwa iman berhubungan dengan suatu yang tidak nyata. Psikologi sufi justru memandang keimanan merupakan keyakinan terhadap suatu yang luput dari pengetahuan terhadap hal-hal yang sifatnya material. Froger memang menganggap penting posisi hati. Menurut Froger, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semacam kuil dalam setiap diri manusia yang merupakan tempatnya percikan ilahiyah.
Dan kuil tersebut adalah hati. Hati di sini bukanlah hati secara fisik, tapi hati spiritual, batiniah. Dan demikian hati fisik atau jantung dan hati spiritual adalah kalbu memiliki fungsi yang sama, yaitu jantung yang berada di titik pusat batang tubuh berfungsi mengatur tubuh, dan kalbu yang terletak di antara nafs dan ruh berfungsi mengatur psikis. Roger menjelaskan bahwa jantung menjaga keberlangsungan tubuh dengan mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, sedangkan kalbu menjaga keberlangsungan psikis dengan kearifan dan cahaya, serta penyucian diri dari sifat-sifat negatif. Baik, itu saja yang bisa saya beritahu tentang Robert Roger. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.